Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Kelas mungkin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak semuanya. Sebelum kita melanjutkan, saya presentasi dulu ya. Untuk yang pertama, Nur Astika Rahmawati, Ibu. Nomor 2, Risma Ayu Wardira. Nomor 3, Siti Puja Kilang Putri Rahayu. Nomor 4, Siti Aisyah. Nah, berarti untuk hari ini hadir semuanya ya. Materi pembelajaran minggu kemarin masih ingat anak-anak semuanya? Masih, Bu. Tentang apa? Macam-macam bentuk tubuh. Ada yang masih ingat materinya? Saya, Bu. Ya, silakan Aisyah. Bentuk badan segitiga terbalik yaitu bentuk bahu yang melebar dan sempit di bagian bawah. Ya, untuk bentuk tubuh segitiga terbalik adalah bentuk tubuh yang lebar di atas dan mengecil di bagian bawah. Kalau masuk di dalam kelas itu diusahakan tepat waktu ya, disiplin. Karena kalau misalkan memasuki dunia kerja, ketepatan waktu itu penting karena itu menunjukkan komitmen kalian untuk perusahaan seperti itu. Nah, yang tadi kan sudah mengingat mata pelajaran minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar materi mengukur tubuh wanita. Silakan anak-anak semua memperhatikan papan tulis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang satu, peserta didik mampu menjelaskan etika mengukur yang benar dan tepat. Untuk nomor 2, peserta didik mampu menguraikan cara mengukur tubuh sesuai dengan jenis-jenis ukuran tubuh. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat garis body line pada tubuh manusia dan melakukan pengukuran sesuai dengan body line yang dengan benar. Apakah kalian pernah menjahitkan baju di tukang jahit? Pernah, Bu. Saya menjahit seragam sekolah abu putih. Oh, pernah. Kalau misalkan pernah, apakah badan kamu diukur? Ya, Bu. Ya. Kalau misalkan diukur, bagian tubuh mana yang diukur, Mbak? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Nur Aftika, apa ada bagian yang diukur? Tingkat badan. Oh, lihat badan. Untuk yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan Siti. Ya, jangan, Bu. Oh, panjangan. Ya, betul. Terus selanjutnya? Tingkat pinggang. Tingkat pinggang. Ya, betul. Terus yang Tingkat panggul, Bu. tingkat panggul. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian, tadi kan sudah menyebutkan berarti ukuran tubuh yang diukur itu ada tingkat badan, ya kan? Ada panjang lengan. Tapi untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan berbagai macam ukuran atau jenis ukuran pada tubuh wanita. Apa yang dimaksud dengan mengukur tubuh? Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Siti Puja, silakan. Mengukur tubuh adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu ukuran atau angka sesuai dengan jenis-jenis ukuran. Nah, betul. Mengukur tubuh itu adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu ukuran sesuai dengan jenis-jenis ukuran. Untuk lebih lengkapnya bisa diperhatikan di papan tulis untuk pengertian mengukur tubuh. Nah, dari mengukur tubuh itu kalian akan menghasilkan ukuran. Nah, ukuran itu adalah bilangan yang menunjukkan besar kecilnya suatu ukuran yang digunakan untuk pembuatan pola. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan pembelajaran sehari-hari, pengukuran ini adalah sangat penting untuk bagi seorang penjahit maupun desainer, gitu ya. Karena dari hasil pengukuran ini nanti akan berlanjut pada pembuatan pola dasar konstruksi. Jadi misalkan pengukurannya benar, maka nanti pola yang dihasilkan juga akan benar atau sesuai dengan tubuh pelanggan atau tubuh yang diukur. Nah, jadi kalau mengikuti pembelajaran hari ini kalian harus sungguh
sungguh-sungguh. Diusahakan teknik pengukuran itu benar karena mempengaruhi untuk hasil akhirnya. Karena kalau misalkan di dalam jurusan kalian mengukur itu adalah kebutuhan pokoknya atau dasarnya. Nah, nanti si mengukur yang pertama itu adalah sebagai data dalam pembuatan pola dasar, baik pola dasar datar maupun draping. Kalau misalkan pola dasar itu adalah pola yang langsung digambarkan pada kertas, bisa di buku pola untuk ukuran kecilnya. Terus ukuran sebenarnya itu menggunakan kertas, bisa kertas roti atau kertas coklat, seperti itu ya. Kalau misalkan pola kulir atau draping itu adalah pola yang langsung dibuatkan pada tubuh si pemakai. Fungsi yang kedua itu sebagai dasar untuk pengembangan desain-desain baru. Fungsi yang ketiga itu kan merupakan referensi. Jadi misalkan kita mengecek hasil pola, itu nanti jika diukur nanti hasilnya sesuai dengan ukuran yang sebelumnya. Jadi harus sesuai. Cara menghitungnya harus benar-benar betul waktu pembuatan pola. Yang keempat itu membantu di dalam pengetasan. Nah, ini adalah alat-alat untuk mengukur tubuhnya. Ada yang pernah melihat? Nah, apa? Coba dijelaskan. Siapa yang bisa? Tulis ya, betul. Terus Peter Pan untuk membantu kalian dalam menentukan titik atau lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan lingkar kerongkongan ya. Komponen paling utama itu harus ada orangnya. Jadi waktu kita mengukur harus ada modelnya atau pelanggannya. Nah, etika mengukur. Jadi perhatian ya Mbak. Etika mengukur itu yang pertama kita ada di sebelah kanan model yang diukur. Ini dicontohkan mannequin ini adalah sebagai modelnya. Nah, posisi kita itu ada di sebelah kanannya seperti ini. Terus yang kedua, ujung pita ukuran yang berangka kecil ada di tangan kiri. Biar lebih mudah, tadi kan alat-alat ukurnya kan ada pita ukur. Nah, ini dikalungkan seperti ini. Nah, untuk angka yang paling kecil itu berada di tangan kiri seperti ini. Terus yang ketiga, pastikan pita ukuran tidak terlipat atau melintir. Nah, untuk biar hasilnya maksimal waktu mengukur itu diusahakan pita ukur tidak boleh melintir. Untuk yang kita gunakan nanti adalah senti. Semua alat sudah membawa? Kalau misalkan kita mau mengukur di bagian belakang, kita tidak boleh menyuruh pelanggan balik badan. Tidak boleh ya, itu kurang sopan. Jadi kita yang memutar ke belakang seperti ini, baru mengukur. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tunjuk tangan. Ya, Mbak Risma coba. Bagaimana cara memasangkan Peter Pan pada tubuh pelanggan? Satu anak itu menyiapkan Peter Pan sebanyak 5 helai. Nah, setelah disiapkan, kalian nanti mengikatkan ke tubuh teman kalian. Bisa ini pertama mengikat lingkar kerongkongannya dulu, bagian kanan dan kiri. Itu melalui ketiak, nanti ngikatnya di bagian atas. Terus yang kedua itu mengikat lingkar badan. Itu dipilih badan terbesar. Nah, itu diikatkan melingkar. Nanti untuk pengikatannya boleh di samping, misalnya di depan. Itu ya. Terus yang nomor 3 ini adalah menentukan lingkar pinggangnya. Lingkar pinggang itu adalah ukuran pinggang terkecil. Kalau misalkan kita tangannya gini, nah ini posisi pinggangnya. Nanti diikatkan. Ingat, mengikatnya di samping. Nah, untuk yang terakhir lingkar panggulnya. Nanti diikatkan. Nah, kalau misalkan di patung ini sudah jelas. Ini lingkar badannya yang warna biru, pinggang juga biru, panggulnya lingkar warna biru. Untuk kerungnya ini warnanya kuning. Ada 2 lingkar badan. Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Lingkar badan diukur keliling bagian atas yang terbesar melalui puncak dada. Letak metering harus datar dari ketiak sampai ketiak diukur pas, lalu ditambah 4 cm atau dengan menyalakan 4 cm. Nah, cara pengukurnya seperti ini. Kita
gunakan mitlin melingkar di badan terbesar. Ini bisa diukurkan, lalu ditambah 4 cm atau dimasukkan 4 jari. Sudah jelas semuanya? Jelas. Kalau misalkan sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya ini adalah seperti gambar. Nanti di satu bendel soal itu ada 12 nomor atau 12 gambar. Untuk tugasnya ini nanti dikerjakan secara kelompok. Untuk kelompok pertama, nanti Siti Puja dengan Aftika, ya. Nah, silakan duduk satu meja dan biar mudah. Untuk kelompok 2, Siti Aisyah dan Isma. Ini saya bagikan dulu untuk soalnya satu anak satu, tapi pengerjaannya boleh kelompok. Jangan lupa nanti waktu mengerjakan diberi nama kelas dan nomor absen. Kelompok 1 nanti mempresentasikan gambar nomor 1 sampai 6. Kelompok 1 nanti mempresentasikan gambar nomor 1 sampai 6. Dan silahkan dikerjakan. Untuk waktunya mau berapa menit? Berapa menit? 20? Sama prakteknya? 20 ya? Kalau misalkan ada kesulitan, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mepresentasikan hasil diskusi kami. Tinggal diukur sekali dua kertas, kemudian ditambah 1 cm atau 1 jari. Nah, 65. Untuk teknik ukurannya sudah sama dengan kelompok 2? Ya, Sudah. Nah, kelompok 2. Untuk kita semua. Sebutkan 4 jenis ukuran yang diukur secara horizontal, yaitu 1. Lebar tubuh, 2. Lebar muka, 3. Lingkar badan, 4. Lingkar panggul. Sudah sesuai atau ada yang berbeda caranya? Oh, sesuai. Untuk hasil prakteknya kalian sudah semuanya sesuai, tapi langkah lebih baiknya di rumah itu kalian juga mempelajari kembali. Boleh mengukur ibunya, adiknya maupun kakaknya, gitu ya. Untuk tugas selanjutnya atau materi selanjutnya, silakan kalian mengamati video tutorial pembuatan pola konstruksi di YouTube. Sudah paham? Kalau misalnya kalian sudah memperhatikan videonya, lalu kalian tuliskan langkah-langkahnya dan alat dan bahan yang dibutuhkan. Paham? Ketua kelas memimpin doa. Syakran. Marilah teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Nur Afrika sudah memimpin doa. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan begadang, gunakan sosial media sebagaimana layaknya dan mohon untuk tugasnya dikerjakan di rumah. Untuk minggu depan dikumpulkan. Pengerjaannya di kertas HVS. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa dituliskan sumber
YouTube-nya atau alamat linknya, terus